Malam itu, rembulan menggantung sayu di langit desa. Angin berbisik lirih di antara dedaunan, seakan membawa pertanda sesuatu yang besar akan terjadi. Seorang kiai sepuh, tubuhnya ringkih dengan sarung lusuh pemberian santri 5 tahun lalu, berjalan perlahan menuju mushola kecil di samping rumahnya. Wajahnya tampak lelah, namun matanya tetap teduh, menampung kebijaksanaan yang telah menahun. Di keheningan malam, tiba-tiba terdengar suara tangisan pilu. Tangisan yang bukan sekadar ratapan anak kecil biasa, melainkan tangisan yang memanggil-manggil hati, menembus sanubari. Kiai menghentikan langkahnya. Suara itu berasal dari dalam mushola. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu kayu yang sudah lapuk. Cahaya lampu minyak menerangi sosok kecil yang duduk bersila, mendekap Al-Quran erat-erat di pangkuannya. Pundaknya bergetar hebat, air matanya jatuh satu persatu, membasahi lembaran suci yang dipegangnya. Kiai sepuh mendekat lalu mengenali sosok itu. "Nah, Paidi," suaranya lirih, penuh keheranan dan iba. Anak kecil itu mendongak perlahan, matanya sembab, bibirnya bergetar saat berbicara. "Mbah, di surat Al-Baqarah disebutkan bahwa kayu bakar neraka itu adalah manusia." Ucapnya terputus-putus, menahan isak. Kiai terdiam, merasakan hatinya seakan diremas. Dengan lembut ia mengusap bahu kecil itu. "Nak, kamu masih kecil, kamu masih suci, kamu tidak akan masuk neraka," ucapnya, mencoba menenangkan. Namun jawaban Paidi berikutnya membuat tubuh Kiai gemetar. "Mbah, kalau panjenengan pernah melihat tungku pembakaran, pasti tahu yang pertama kali dilempar ke dalam api untuk menyalakan kobaran adalah ranting-ranting kecil." Kata-kata itu menusuk jantung Kiai sepuh seperti bilah pisau tajam. Napasnya tersengal, tubuhnya lemas, lalu tanpa sadar ia jatuh terduduk. Air matanya meledak begitu saja. "Ya Allah!" "Astagfirullah," suara rintihannya menggema di ruangan kecil itu. Paidi terperanjat. Ia buru-buru merangkak, mendekati Kiai sepuh, lalu merangkulnya erat. "Mbah, jangan menangis. Saya bersaksi kalau Mbah adalah orang baik. Saya yakin Mbah akan selamat dari api neraka," ucapnya di sela-sela tangisnya sendiri. Namun Kiai sepuh hanya menggeleng. "Nah, di dalam tungku pembakaran, kayu yang paling lama dan terakhir dibakar adalah kayu bongkotan. Kayu tua seperti aku." Dan tangisan keduanya pun pecah. Mereka berangkulan saling menggenggam erat seakan ingin menahan beban berat yang menghimpit hati masing-masing. Keesokan harinya, Kiai sepuh jatuh sakit. Ia tak henti-henti menangis bahkan ketika santri dan warga menjenguknya. Ketika ditanya apa yang membuatnya begitu sedih, ia hanya menggeleng, seakan kata-kata tak cukup untuk mengungkapkan beban yang ia rasakan. 7 hari berlalu. Di subuh yang sunyi, Kiai sepuh menghembuskan napas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langit desa tampak muram, seolah ikut berkabung. Paidi kecil berdiri di sisi pusara, menggenggam tanah dengan tangan kecilnya yang gemetar. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa kelak, ia akan memahami rahasia di balik air mata Kiai sepuh, dan menapaki jalan yang telah ditunjukkan padanya. Sejak wafatnya Kiai sepuh, suasana pesantren kecil itu berubah. Seolah ada sesuatu yang hilang, bukan sekadar seorang guru, tetapi cahaya yang menerangi hati para santri. Di antara mereka, Paidi kecil adalah yang paling terpukul. Setiap malam, ia duduk di serambi mushola menatap langit yang kelam. Suara jangkrik dan desir angin menjadi teman setianya. Namun, hatinya tak pernah sepi dari renungan. Kata-kata Kiai sepuh masih terngiang di benaknya, tentang kayu bakar neraka, tentang kayu bongkotan yang terbakar terakhir. Hingga suatu malam, seorang lelaki tua bertongkat datang ke pesantren. Wajahnya penuh keteduhan, sorot matanya tajam namun lembut. Ia mengenakan jubah putih yang lusuh, seakan perjalanan panjang telah menyertainya selama bertahun-tahun. "Siapa namamu, Nak?" tanyanya, suaranya dalam dan menenangkan. "Paidi, Mbah," jawabnya dengan suara pelan. Lelaki tua itu mengangguk, menatap anak kecil di hadapannya dengan penuh arti. "Aku datang untuk memenuhi amanah Kiai sepuh. Beliau pernah berkata, suatu hari akan lahir seorang anak dengan hati yang lebih tua dari usianya, yang menangis bukan karena dunia, tetapi karena takut kepada Tuhannya." Paidi kecil terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Lelaki itu tersenyum lalu duduk di sampingnya. "Kau ingin memahami api neraka? Maka pahamilah dulu cahayanya. Aku akan membimbingmu jika kau bersedia." Paidi menatap lelaki tua itu dengan mata penuh tanya. Namun di dalam dadanya ada sesuatu yang bergetar, seperti panggilan yang selama ini ia nanti. Dan malam itu dalam diam, sebuah perjalanan baru dimulai.